Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Sosial media kembali ramai di tengah banyaknya berita soal kasus dan juga vonis Verdi Sambo, terus juga masih banyak berita-berita yang ajaib. Ada muncul isu mengenai child free. Ini dilemparkan oleh salah satu influencer, yaitu Gita Savitri, yang sepakat dengan suaminya untuk tidak memiliki keturunan dalam pernikahan mereka. Ini sih jadi perdebatan yang lumayan panjang ya, di sosial media, bahkan di kehidupan biasa pun kalau ketemu sama orang, child free ini sering dibahas gitu, especially orang-orang yang sudah menikah atau mungkin baru terpikir untuk menikah. Dan kali ini di Suara Akademia kita bakal ngobrolin soal child free. Ya, kita bakal menengok soal isu ini, tapi kita bakal coba kulik dari sisi psikologi, Sobat TCID. Sekarang kita sudah tersambung, ini via Zoom, ada Mbak Lia Budiman dari Universitas Indonesia. Halo Mbak Lia, apa kabar Mbak? Halo, selamat siang, kabar baik. Kita langsung aja, ngobrol gitu soal child free ini gitu. Yang jadi pertanyaan pertama adalah sebenarnya kan child free ini seharusnya itu kan menjadi mutual consent ya kan Mbak. Ini harus diputuskan oleh kedua belah pihak gitu. Mungkin bisa sedikit cerita kali Mbak Lia gitu. Faktor-faktor apa ya yang bisa nyebabin orang atau mungkin pasangan memilih untuk tidak memiliki anak dalam keluarga atau child free nih Mbak? Oke, jadi sebenarnya banyak faktor ya, bukan hanya satu, dan untuk setiap pasangan pastinya berbeda-beda ya. Bisa ada kombinasi, tapi ada beberapa nih, ada 9 faktor ya. Bahwa tidak semua orang atau pasangan memiliki keinginan atau desire menjadi orang tua. Ya, itu satu. Dan sebenarnya itu hal-hal yang wajar. Karena kita besar di lingkungan yang ketika sudah menikah, memiliki pasangan, step selanjutnya itu adalah memiliki momongan. Ya, itu hal yang normal. Justru kalau tidak berkeinginan untuk memiliki anak, there must be something wrong kali ya dengan pasangan itu. Tapi sebenarnya tidak semua orang berkeinginan untuk menjadi orang tua. Yang kedua, sekarang ini para wanita muda sudah memiliki karir. Mungkin juga bukan hanya wanitanya saja, tetapi suaminya juga mungkin adalah individu yang berpendapat bahwa karir itu adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan. Sehingga meniti karir sampai titik yang paling tertinggi itu menjadi suatu tujuan. Dan dengan keberadaan anak, kemungkinan ada hal-hal yang harus dinegosiasi. Dan menurut saya, jika pasangan memiliki tujuan yang sama ya, dan salah satunya adalah karir, bukan anak, menjadi hal yang sangat bertanggung jawab untuk memilih mungkin memiliki anak bukan untuk kita, tetapi mungkin untuk pasangan lain. Karena untuk memiliki anak, komitmen dan tanggung jawabnya sangat besar ya. Sehingga mungkin pasangan ini menurut saya justru sangat responsible dan tidak egois. Karena nanti takutnya udah punya anak, justru anaknya ini tidak diperhatikan karena memang memiliki aspirasi ya untuk meniti karir. Ketiga, memiliki anak sekarang itu nggak murah ya. Betul. Dari TK saja udah mahal ya. Betul. Nah, jadi mungkin ada unsur ekonomi ya, ingin memberikan yang terbaik, tetapi mungkin belum memungkinkan saat ini sehingga memilih mungkin hal yang responsible atau bertanggung jawab mungkin saat ini atau untuk saat yang lebih panjang tidak memiliki anak. Keempat, mungkin aja ada masalah kesehatan, itu bisa kesehatan mental atau bisa kesehatan fisik
yang tidak memungkinkan pasangan ini untuk memiliki anak, dan itu by choice ya. Mereka mungkin mengambil keputusan mungkin lebih baik tidak. Lifestyle, ada pasangan yang senang traveling, exploring the world ya. Dan mungkin kehadiran anak itu tidak fit dengan lifestyle mereka, which is fine ya. Ada 3 lagi yang the next itu adalah environmental reason. Nah, biasanya ini para aktivis yang melihat kita sini udah overpopulated dengan overpopulated climate change, sehingga mereka memilih untuk memperbaiki keadaan di dunia ini, memilih untuk tidak memiliki anak. Ada juga mungkin yang sudah mempunyai responsibility untuk taking care orang tuanya atau anggota keluarganya, sehingga memilih untuk tidak memiliki anak juga. Dan mungkin ada family history, mungkin pada waktu kecilnya pernah mengalami trauma, sehingga tidak mau mengekspos trauma itu, atau takut mungkin hal itu terjadi jika dia memiliki anak. Jadi bisa kombinasi dari hal-hal tadi nih. Jadi bisa kombinasi ya, Mbak Lia ya, kalau kita ngomongin soal faktor-faktor child free ini ya. Tapi yang jadi lumayan menarik gini, ketika akhirnya kita melihat pasangan child free nih, Mbak Lia, itu kan harusnya diputuskan mutual consent. Again and again, kalau kita ngeliat pasangan pasti harus kesepakatan antara suami dan juga istri nih. Bisa nggak sih mungkin Mbak Lia sedikit cerita nih gimana dampak psikologis buat pasangan yang ternyata pas udah menikah tuh punya perbedaan pandangan gitu dalam keinginan buat memiliki anak. Misalnya suaminya itu pengen punya anak, istrinya enggak, atau sebaliknya nih Mbak. Itu sebenarnya hal prinsip dasar ya, ingin memiliki anak. Kalau yang satu ingin memiliki anak, yang satu lagi tidak, itu akan berdampak ya pada perkawinan tentunya. Walaupun di awal kemungkinan ada kesepakatan itu, tetapi tidak menutup kemungkinan ya akan berubah. Nah, di sini memang harus sangat bicarakan ya, karena hal ini secara prinsip bukan hal yang kecil ya. Ini adalah hal yang besar, sehingga memang perlu benar-benar dibicarakan kemana nih kita akan melangkah ke depannya. Jika memang tidak konsensus ya, yang satu tetap tidak, pokoknya saya tetap tidak mau memiliki anak, tetapi yang satunya lagi ada keinginan untuk memiliki anak. Nah, di sini mungkin bukan negosiasi lagi ya. Salah satu mungkin harus apa yang terbaik untuk bisa kita lakukan. Dan mungkin itu kesepakatan itu harus dijalankan ya untuk menuju ke langkah yang lebih ke depannya lagi. Tetapi kalau kesepakatan itu tidak ada, itu akan sangat bermasalah. Ya, dan kemungkinan marriage-nya juga nggak akan last long ya. Betul. Tapi artinya begini nih, Mbak Lia, kalau memang akhirnya mau melihat kesepakatan ini gitu, agreement ini, seharusnya dilakukan benar-benar jauh sebelum melanjutkan ke tahap yang serius dong. Jangan pas tiba-tiba udah nikah baru, loh kok kamu jadi begini? Ya nggak sih Mbak? Ada kayak obrolan gitu-gitu? Ya, seharusnya hal ini sudah dibicarakan jauh ya sebelum menikah. Termasuk bagaimana nanti jika salah satu dari kita tiba-tiba berubah pikiran. Apa yang akan kita lakukan? Ini sudah harus sudah harus dibicarakan jauh sebelumnya, karena mungkin saja kan kita berubah ya, namanya juga manusia berproses ya, ada satu hal dan lain hal yang tadinya tidak berkeinginan memiliki anak, sekarang ada keinginan untuk memiliki anak. Jadi benar sekali Mas, harus dibicarakan, dan itu harus dibicarakan secara serius ya, dan mendalam, termasuk bagaimana jika salah satu dari kita nantinya berubah pikiran. Nah, yang lumayan menarik nih mungkin Mbak Lia nih, ketika berbicara soal child free, kemarin itu beberapa orang banyak yang bilang
dan juga setuju sama pendapat influencer yang bilang bahwa kalau child free itu bisa lebih awet muda katanya, bisa saving much money, bisa bikin jauh lebih bahagia karena trauma-trauma masa lalu tuh nggak muncul lagi gitu. Emang ada hubungannya Mbak ya, kalau dari sisi psikologi nih antara child free sama tingkat kebahagiaan seseorang nih Mbak? Tingkat kebahagiaan seseorang, sebelum kita melihat tingkat kebahagiaan seseorang, definisi kebahagiaan berbeda-beda untuk tiap orang ya. Jadi untuk bilang bahwa tidak memiliki anak ya, tidak memiliki anak, bahwa tingkat kebahagiaannya akan lebih tinggi, atau dengan memiliki anak tingkat kebahagiaannya akan lebih tinggi, itu tidak bisa disamaratakan ya. Jadi definisi kebahagiaan itu berbeda-beda pada setiap individu. Mungkin untuk satu individu ya tidak memiliki anak itu akan meningkatkan tingkat kebahagiaannya, tetapi tidak pada individu lainnya. Jadi menurut saya tidak bisa disamaratakan. Dan itu tidak berbasiskan data-data yang kuat ya. Jadi kebahagiaan sifatnya juga emang masih susah buat dilihat dan susah buat diukur ya Mbak ya. Jadi kayak emang nggak ada hubungannya gitu. Meskipun memang pada akhirnya kalau orang let's say gini, mungkin ketika tidak punya anak akhirnya bisa saving lebih banyak karena tadi membesarkan anak itu mahal. It doesn't guarantee that couple untuk lebih bahagia ya Mbak ya? Tidak sama sekali. Mungkin untuk beberapa orang yes, it is expensive ya. It is a big commitment and responsibility. Tetapi capek ya. Mungkin ada kesel-keselnya juga kan ya in the process. Tetapi rewarding experience, dan mungkin itu tidak bisa dibeli dengan uang berapapun ya untuk beberapa individu. Jadi tergantung value yang kita miliki dan tujuan hidup kita apa. Mungkin Mbak Lia, kita berbicara sekarang soal tingkat keterikatan emosional sama hubungan sosial nih. Ada perbedaan nggak ya antara orang yang punya anak sama yang nggak punya anak gitu Mbak? Banyak hal yang membedakan mengapa beberapa individu ya memiliki keterikatan sosial yang tinggi versus beberapa individu memiliki tingkat sosial yang rendah. Tetapi itu tidak berdasarkan apakah seseorang itu memiliki anak atau tidak. Bisa berdasarkan temperamen orang itu, bisa berdasarkan kemampuan sosial orang itu, kepribadian orang itu, tetapi bukan berdasarkan apakah seseorang memiliki anak atau tidak. Karena ada juga pasangan-pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak kandung, tetapi dia banyak berinteraksi dengan anak-anak dan memberikan yang terbaik ya, tetapi memilih untuk tidak menjadi orang tua, tetapi bukan berarti dia tidak menyayangi anak-anak. Nah, dan itu banyak sekali seperti itu. Oke. Jadi jawaban saya tidak ada hubungannya. Tapi nih, kita berbicara soal impact nih Mbak Lia gitu. Ketika akhirnya ada pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak gitu ya, pasti selalu akan ada dampak positif dan juga negatif gitu. Selalu ada dua sisi mata uang gitu kalau kita berbicara satu hal. Nah, dampak positif sama dampak negatif, especially di urusan psikologi nih Mbak. Ketika orang memutuskan child free itu apa aja sih? Jadi sebenarnya sih balik lagi ya kepada tujuan hidup masing-masing ya pasangan ini. Tidak ada yang salah untuk memiliki anak, tidak ada yang salah juga kalau mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak ya. Nah, di sini itu yang penting itu tadi sudah kita bahas juga ya. Dipikirkan matang-matang keputusan ini, karena ini adalah keputusan yang sangat privat dan pribadi ya. Dan sebenarnya tidak perlu terlalu dihumbar-humbar atau menjadi hal yang viral seperti itu, karena sebenarnya ini adalah keputusan yang sangat private untuk memiliki anak ataupun tidak memiliki anak, dan balik lagi kepada tujuan masing-masing. Jadi mungkin hal yang positif untuk pasangan A
mungkin menjadi hal yang negatif untuk pasangan B. Seperti tadi mungkin ya save money, mungkin bisa travel ya, tetapi hal yang lain yang positif ya dengan memiliki anak, mungkin akan ada bonding atau kelekatan ya, yang mungkin beberapa orang tua merasa itu adalah bagian yang penting dalam suatu kehidupan, bukan hanya justru travel bukan menjadi hal yang penting ya, seperti itu. Kebersamaan walaupun tidak banyak uangnya, tapi kebersamaan menjadi hal yang penting. Hal-hal simple tetapi dilakukan bersama dengan penuh kasih sayang itu menjadi hal yang penting. Jadi menurut saya kata memiliki anak itu implikasinya kan kita own atau ownership ya, memiliki ownership dari siapa anak kita itu ya. Tapi sebenarnya kan anak kita itu bukan milik kita. Betul. Hanya dititipkan sementara ya, untuk kita besarkan, untuk kita didik, yang nantinya berharap akan menjadi individu yang bisa mandiri dan punya kehidupannya sendiri ya. Jadi bukan kita miliki. Nah, mungkin Mbak Lia, pertanyaan terakhir nih Mbak. Ini kan perdebatannya di sosial media lumayan rame ya. Ada yang tim pro child free terus bilang, iya akhirnya memang bisa bikin awet muda, tapi yang kontra dengan narasi child free ini bilang itu banyak kok ibu-ibu yang sudah punya anak 3, sudah punya anak 2 masih kelihatan muda gitu. Akhirnya mereka nge-mention ibu-ibu yang terlihat muda kayak mungkin istrinya Irfan Bahdim atau mungkin beberapa seleb TikTok gitu. Jadi akhirnya mereka ribut terus. Mungkin ada yang pengen disampaikan nih Mbak Lia setelah melihat isu ini dan juga dari berbagai macam sudut pandang soal child free ini, Mbak. Menurut saya sebenarnya ini tidak perlu didebatkan ya. Karena balik lagi ini adalah boleh saja kita mendapatkan informasi, boleh saja kita berpendapat ya, tetapi tidak harus memaksakan pendapat kita mengenai ya child free ini ya. Tentunya setiap orang akan memiliki pilihannya masing-masing ya, dan mengetahui apa yang terbaik untuk dirinya dan pasangannya. Jadi sebenarnya tidak perlu ya hal ini dibesar-besarkan, karena yaitu tadi memiliki anak itu adalah komitmen yang tidak bisa kita take it very lightly, sehingga keputusan itu menjadi tanggung jawab kita. Bertanggung jawablah atas keputusan yang sudah kita ambil, memiliki anak ataupun tidak memiliki anak. Jadi bertanggung jawablah atas keputusan itu, dan tidak perlu menurut saya terlalu didebatkan, karena itu adalah ranah private ya, yang seharusnya ya sudah stay private antara pasangan suami istri. Oke, baik kalau begitu. Baik. Tidak perlu melibatkan orang lain. Intinya keep it private lah ya. Ya. Baik kalau begitu, terima kasih Mbak Lia Mawarsari Budiman dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia buat obrolannya kali ini. Ya paling enggak ini bisa jadi clear ya buat yang ngomongin soal child free, perdebatan ini itu udahlah, keep it private, right? Yeah. Dan buat Sobat TCID juga, kalau memang pengen tahu episode-episode yang lain di Suara Akademia, kamu bisa cek Suara Akademia di Spotify. Itu banyak episode-episode yang sudah kita bahas, yang sudah kita obrolin juga. Atau cek website kami, theconversation.com/id, untuk tahu berita-berita menarik dari The Conversation Indonesia. Saya Muhammad Syarif, sebagai... There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view.